Ini kafir jengkel sekali sama saya. Dan musuh saya cuma dua setelah saya Islam, kafir dan munafik. Itu. Jadi kalau ada orang mengatakan agama Islam sama dengan agama Kristen, itu orang tidak paham sejarah. Abad 23 Eropa akan mundur. Abad 23 Eropa akan hilang dari permukaan bumi menurut para sejarawan dunia. Tapi menurut Arnold Toynbee ada satu peradaban yang tetap kekal hidup abadi, Islamik, peradaban Muhammad. Peradaban Islam akan terus berkembang dari abad 13 sampai 14, kemudian sampai abadi. Itu dalam buku Arnold Toynbee, A Study of History. Jadi semua peradaban akan hancur, apalagi Yahudi. Yahudi ini tinggal menunggu waktu lenyap, hilang. 10 suku sudah tidak ada. Dari 12 suku Bani Israel, tinggal 2 suku yang sedang bertebaran. Itu juga tidak asli Yahudi, tidak asli Israel. Sudah terkontaminasi, terasimilasi, terabsorpsi dengan bangsa-bangsa lain. Islam tetap berkembang di Eropa dan Amerika. Setiap hari orang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemampuan kompetensi mereka di atas rata-rata. Yang keluar dari Islam cuma 2 persoalan. Kalau buka Indomie 1 bungkus, beras 1 liter. Apalagi basir-basir. Nah, saya begitulah mendapatkan hidayah. Dan dengan Bapak Ibu, pengetahuan Bapak Ibu dengan saya tentang Islam, Bapak Ibu memang alhamdulillah begitu lahir langsung diajanin Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung diajanin. Tapi kami sekeluarga, istri anak-anak begitu lahir dibaptis. Nah, ini perbedaan kita. Jadi cara mendapatkan dan beriman kepada Islam beda. Konsistensi dalam menjalankan, mengamalkan keimanan Islam juga beda. Gitu. Buktinya saya tanya tadi, apa kita Kristen? Bapak masih ada peluang untuk murtad. Karena tidak tahu. Akui saja, gak usah malu-malu. Bukan sedikit orang Islam yang murtad keluar dari Islam. Kenapa? Karena tidak berpengetahuan. Ibarat bangunan masjid, apa ini? Al-Hikmah, tiang, dinding, tembok-tembok yang ada, bukan bangunan tembok dan tiang dinding masjid yang kuat. Masjid Al-Hikmah terlihat kuat karena pondasinya tersusun dengan baik. Ya, itu terlalu sulit barangkali. Mana yang ibu pilih? Mobil bodinya bagus, mesinnya rusak. Bodinya mulus, tapi mesinnya rusak. Atau mesinnya bagus, bodinya rusak. Saya lebih memilih bodinya hancur-hancuran, tapi mesinnya bagus. Untuk apa kita memiliki pangkat, jabatan, kedudukan yang tinggi, tapi kita harus berkhianat dan lemah dalam pemahaman Islam? Itu yang terjadi, yang diabadikan Allah di dalam pembentukan fondasi tauhid. Itu yang dilakukan Allah. Dialog percakapan antara anak dengan ayah. Dari sini latar belakang tersusunnya fondasi keimanan tauhid. Ya bunaya, ini asrafil manami ani asbauka pansur masataro. Qala ya aba if'al ma'tumar satajidun insyaallah minasabirin. Dialog antara sang putra tercinta semata wayang, anak satu-satunya yang dilimpahkan Allah kepada Ibrahim ketika meminta munajat di Masjidil Aqsa. Bagaimana kisah ini terjadi? Allahu Akbar. Semua pendeta Buya di dunia ini tahu kisah itu. Tapi untuk masuk Islam dia berpikir, pertama sunat itu yang berbahaya. Saya pun masuk Islam pertama kali yang saya paling takut itu sunat.
Dialog ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Karena cikal bakal Abu Anbiya, bapak dari semua orang beriman adalah Ibrahim. Sayyidul, penghulu dari semua nabi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmad, ya Muhammad. Ahmad bin Abdullah. Ibrahim bin Terah. Bapaknya Ibrahim ini bernama Terah, yang disebut dengan Ibrani, Hebreu. Apa kata Hebreu? Menyeberang sungai. Karena dari sungai Efrat mereka menyeberang. Kebetulan kota metropolitan di zaman dulu sebelum Masehi, 3500 sebelum Masehi sampai 2000 sebelum Masehi, kota yang paling terkenal di dunia adalah Babilonia. Dari situlah terbitnya Nabi Ibrahim. Bapaknya perampok, bapaknya garong, bapaknya bajing loncat. Bangsa Assyria kurus dan lapar. Mereka ingin melihat dan merampok kekayaan yang ada di Babilonia. Mereka menyeberang sungai, dari sungai Efrat mereka menyeberang sampai ke Tanah Haran. Mana Tanah Haran itu Ustaz sekarang? Turki, Istanbul. Turki itu nggak bisa digoyang buyah. Turki itu keturunannya Sem, keturunannya Nabi Nuh alaihissalam. Coba kalau berani bisa ada bangsa ganggu Turki, mana ada yang berani? Dia posisinya di Eropa Timur, tapi tidak diakui sebagai Eropa. Nggak bisa diganggu bangsa itu, karena dari sanalah titisan para nabi. Lalu Ibrahim menemukan keunikan, keanehan. Apa itu? Berjumpa dengan Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengalaman inilah yang kemudian Ibrahim tidak mengikuti jejak ayahnya sebagai penyembah berhala, praktik okultisme. Beliau kemudian mengenal apa yang disebut dengan tauhid. Nah, dari sinilah lahir para nabi. Islam jauh sekali ke belakang, belum ada. Isa pun belum lahir. Jauh, Islam itu jauh di belakang sana, belum ada. Sejarah ini yang ibu bapak mesti tahu. Kebetulan posisi kita sekarang Dzulqa'dah. Lalu kemudian Ibrahim mulai mengenal keimanan tauhid. Dia beriman. Dia sudah punya istri, namanya Sarah. Dan kebetulan ponakannya itu selalu mengikuti Ibrahim, namanya Lut, yang punya kota Sodom dan Gomora yang dihancurkan Allah karena praktik sodomi. Itu disebut dengan Sodom. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Apa yang kemarin heboh di Indonesia? LGBT. Apa itu L? Lesbian. Apa? J? G itu gay, bisex, and transgender. Begitu ya? Mau disahkan undang-undangnya supaya boleh kawin sama-sama laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ini sebentar kurban, ikat kambing laki-laki di halaman masjid. Kambing laki-laki tidak gairah kalau lihat kambing laki-laki. Tapi kalau dia lihat kambing betina yang jantan langsung gitu. Artinya kambing saja tahu. Itu dia Bu ya. Makanya dalam Islam bencong tidak masuk surga. Maaf bencong kalau ada kau di sini. Islam mesti begitu, kafir masuk neraka, bencong masuk neraka. Ustadz Jaya itu ustadz keras, hati-hati, radikal. Ya, bukan radikal, itu fakta sejarah. Sodom dan Gomora dihancurkan karena sodomi. Begitu. Kok bisa-bisanya antum laki-laki gairah sama laki-laki? Gitu. Ini penyakit jiwa, penyakit yang sudah menurun dari zaman pra-Romawi, zaman Hebreu, terbit bangsa Yunani, Romawi dan lain sebagainya. Dari sinilah kemudian Ibrahim mulai memperkenalkan dirinya, berangkat kemudian menuju ke Urushalimah, Qoniun atau Kanaan, sekarang Palestina. Dibangunlah sedikit demi sedikit, bata disusun pelan-pelan, kemudian berdirilah bangunan yang namanya Masjidil Aqsa. Allah perintahkan Ibrahim, tinggalkanlah negerimu, pergilah ke lembah Mekah yang tandus dan gersang.
Kemana? Ke Mekah yang tandus dan gersang. Ditinggalkanlah Palestina, kemudian menuju ke lembah Mekah yang tandus dan gersang. Apa yang dibawa oleh Ibrahim? Batu hitam, Hajar Aswad, yang akan diambil oleh Abraha. Kemudian di zaman Rasulullah, disitulah Nabi kita Muhammad lahir. Berangkat Ibrahim bersama Sarah istrinya. Dalam penggembaraan perjalanan itu ditempatkanlah di Mekah Masjidil Haram, kemudian mendirikan Ka'bah. Sejarah pertama kali orang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada kakek Ibrahim, Abdullah Muttalib, dijaga ketat Ka'bah ini dari serbuan orang-orang kafir, orang-orang Kristen dengan menunggangi gajah, pasukan gajah Abraha yang memimpinnya. Maka lahirlah seorang pria sejati yang merupakan nabi terakhir, nabi akhir zaman. Tapi sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu nabi yang dilahirkan Allah di tengah-tengah Bani Israel untuk mempersiapkan jalan bagi datangnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Isa al-Masih. Itulah berita Injil yang benar. Berita Injil itu adalah mempersiapkan jalan datangnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa id qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadaya minat Taurat wa mubasyshiran bi rasulin ya'ti min bani ismuhu Ahmad. Akan datang seorang nabi rasul yang bernama Ahmad. Di mana Ustaz? Quran surah As-Saff ayat yang ke-6. Kok bisa-bisanya Nabi Isa ada di Kristen? Siapa yang ajar itu? Kami masuk Islam ini karena pengetahuan, bukan karena mau kawin. Ada orang masuk Islam karena mau kawin. Setelah istrinya tua, dia pindah lagi cari yang muda, yang kafir lagi. Karena niatnya masuk Islam hanya manusia. Kata Umar bin Khattab, segala sesuatu innamal a'malu biniyah. Niat karena makhluk, pahalanya dari makhluk. Niat karena manusia, pahalanya dari manusia. Niat karena Allah, insya Allah pahalanya dari Allah. Jadi ibu bapak mesti bedakan mana mu'alaf, mana muhtadin. Setelah saya bertanya begitu banyak pertanyaan, terlihat nampak dengan jelas mana kita ini yang mualaf. Ternyata bapak ibu, maaf ya, ternyata bapak ibu yang mualaf. Lalu apalagi saya mau bicara ini? Makanya al ilma bil kasab lebih nasab. Ilmu itu dipelajari bukan karena turunan, bukan karena nasab. Itu tidak bisa menjamin. Nggak usahlah ibu bapak, sekelas ibu bapak belum seberapa dengan rajal yang di samping Jokowi. Ini kan orang lagi sibuk dengan dana haji yang hilang 150 triliun setelah apa namanya? Di apa itu, Buya? Tolong sambung supaya kita dua sama-sama dilapor. Bantu saya untuk sama-sama ke Polres. Setelah diadakan tim audit 150 triliun tinggal 18 M. Siapa yang sikat? Allahu Akbar. Sudah banyak beredar, viral. Tidak bisa menyangkal ada di jejak digital. Siapa dia yang suruh? Pak Ma'ruf Amin. Ini kan dilola. Bikin jembatan, apa lagi Rob? Bikin bandara, apa lagi Rob? Itu kawan, itu dia. Apa pengetahuan Islam Bapak Ibu dan saya? Cetek dibanding beliau ini. Tapi landasan pondasinya lemah. Ingat Buya 2016 inyo sebelum jadi wapres apa nak dikata? Apa kata beliau? Menyebut Natal haram. Itu
fatwa yang tanda tangan Inyo, Pak Maruf, BPJS haram. Itu dia. Begitu dilantik, selamat hari Natal. Oh, lebih dulu viral di televisi. 2006 balik itu Ambon ceramah di Pekanbaru, banyak yang tanya, Ustaz, betul nggak menyebut Natal itu haram? Innalillahi. Tidak. Tegas. Saya jawab tidak. Ada yang curiga sama saya. Saya selalu berpengetahuan pada kemampuan referensi sejarah. Dr. Julius Leonard Christian Adineno, dosen dogmatika Kristen, guru besar agama Kristen. Dalam bukunya Kristen pada abad pertama, dikisahkan di situ beliau katakan bahwasannya kami sampai hari ini tidak pernah tahu tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus itu dilahirkan. Jadi kalau pendeta saja tidak tahu, guru besar saja Kristen tidak tahu, bagaimana mungkin antum yang muslim ikut-ikutan ucapkan selamat Natal? Bukan haram, tapi sama-sama goblok. Jadi ente kalau bekerja di perusahaan, ente kerja di pemerintahan, disuruh ucapkan Natal, antum semua belajar Iqra, tampil di depan orang. Ada seorang karyawan di perusahaan di Karawang itu, dia bilang, Ustaz, ini perusahaan Jerman. Ya, Jerman pusat Protestantisme. Stuttgart itu orang Protestan. Hitler sampai bunuh orang Yahudi, alasannya karena membunuh Tuhannya. Ustaz, saya setiap tahun itu gimana ya, nggak enak ya, setiap kali ada perayaan Natal saya diminta untuk menyampaikan sambutan, harus mengucapkan selamat Natal. Bagaimana caranya, Ustaz? Saya bilang, antum belajar Iqra. Iya. Jadi antum tiap tanggal 25 Desember anggaplah sariawan. Bagaimana maksud Ustaz? Begini, antum kalau tampil nun, antum ganti ho. Jadi kalau mengucap Natal bukan selamat Natal, selamat hari Natal. Baknya juga antum rubah kok, selamat hari Natal dan tahun baru. Natal selamat hari gatal dan tahun. Karena kalau gatal harus jadi melawan kafir ini antum nggak usah hanyut dengan permainan logika mereka. Ya, karena ini agama filsafat, agama logika, lawan dengan logika. Antum nggak usah bilang di Al-Baqarah 1 antum masuk neraka. Nggak begitu melawan kafir. Nggak begitu. Pengetahuan tentang sejarah, no history, no truth. Antum tidak mengetahui sejarah, antum tak akan mengerti kebenaran. Saya masuk Islam dan banyak orang di Eropa, Amerika masuk Islam karena landasan pengakuan sejarah, pengetahuan tentang kompetensi Quran sama dengan keilmuan yang kita miliki. Angkasawan masuk Islam di musim haji 2013, Lawrence Edward Joseph yang mencari tahu apa itu Hajar Aswad dengan mengundang 15 universitas ternama di dunia, ingin mencari tahu apa itu batu hitam. Tidak dikasih kesempatan oleh Raja King Abdullah, hanya boleh melalui udara. Karena kamu kafir, tidak boleh masuk di wilayah Masjidil Haram. Jadi dia melalui udara, dari udara dia menggunakan teleskop. Apa yang dia temukan ditulis pada majalah koran terkemuka di Amerika, New York Times. Apa beliau katakan? Kami berhutang besar kepada umat Islam. Andai umat Islam tidak tawaf dan sholat 5 waktu, maka berhentilah putaran bumi ini. Karena superkonduktor yang berpusat di Hajar Aswad tak lagi memancarkan gelombang elektromagnetik. Adanya orang Islam, dunia ini tetap ada. Putaran orang, sholat dan kemudian tawaf setiap tahun dilakukan. Makanya Raja Salman tidak boleh tutup pintu orang umroh. Tidak boleh. Karena dari situlah bumi ini berputar. Berpusat di Hajar Aswad, berputar. Lawrence Edward Joseph
yang menuliskan pada majalah koran terkenal. Lalu 15 universitas telah mengatakan ternyata Hajar Aswad itu adalah batu meteor yang mengandung kadar logam 23.000 kali lebih tebal dari baja yang ada. Ini salah satu keajaiban kekuasaan Allah dari semua pandangan sains yang ada dalam Islam. Dr. Maurice Buckley, ahli kandungan, hanya mendapatkan satu kata di dalam Al-Quran, Allahu Akbar. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Dalam bukunya yang berjudul La Quran La Bible Atlas Sains Modern dalam bahasa Prancis, Quran dan Bible memandang ilmu pengetahuan modern. Apa dia ketahui? Nutfah, asal usul penciptaan manusia. Baru-baru ini ada kabar di YouTube, kafir coba menganalisa tentang tersusunnya Al-Quran. Di dalam Quran surah Al-Furqan kalau nggak salah ayat 53, wa huwa lazi apa itu? Wa huwa lazi marajal bakhraini haza lil hukujaj. Samudra Pasifik, laut Gibraltar, ada dinding yang membatasi antara selat yang asin, laut air yang tawar. Apa Nabi Muhammad pernah sampai ke situ? Ini tertulis dalam Al-Quran.